وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Ini silahkan kalau jamaah ada yang ditanyakan berkenaan dengan ini atau yang lain. Ya. Siapa dulu? Ya, monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fikih Syafi'i itu dikenal pembagian najis itu ada tiga, ada muhafafah, ada suto dan muhafafah. Itu mughalladzah itu adalah najisnya anjing dan babi. Sedangkan dalam mazhab yang lain ini dalam mazhab Syafi'i itu kan cara menghilangkan najisnya itu anjing dengan babi itu cara mensucikannya sama, harus dibasuh 7 kali. Ini menurut pandangan Ustaz dalam pendapat mazhab ini yang lebih kuat. Kalau yang lain yang dicuci 7 kali itu hanya anjing saja. Ya, ya, barakallahu fiik. Untuk perkara najis mughalladzah ini, untuk yang anjing itu yang ada hadisnya. Untuk yang babi enggak ada hadisnya. Maka satu-satunya thariqah atau cara bagi mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah untuk menetapkan untuk menetapkan najisnya babi itu sama dengan anjing itu adalah mengkiaskan babi dengan anjing. Jadi yang dilakukan oleh mazhab Imam Syafi'i mengkiaskan. Namun untuk sampai saat ini saya melihat kias tersebut memang lemah. Bagi saya kias tersebut lemah karena Allah dan Rasulnya itu belum pernah sama sekali mengkategorikan najisnya babi itu sama seperti najisnya anjing. Nah, salah satu illah yang dipandang paling kuat dalam mazhab Syafi'i untuk menyamakan babi dengan anjing adalah bahwasanya keduanya ini asalnya ketika hidup itu sudah najis gitu loh. Asalnya dari dia lahir dia sudah divonis najis. Sementara hewan-hewan lain itu tidak ada yang divonis oleh syariat ini sebagai sesuatu yang najis sejak lahir gitu. Dia baru jadi najis kalau dia mati, jadi bangkai, baru dia najis. Nah, karena madhab al-Imam Asy-Syafi'i melihat di dalam Al-Quran ketika disebutkan aulah makhinzirin fa innahu rijs, maka diambil satu pengertian pemahaman bahwasanya babi itu dia disembelih ataupun tidak disembelih dari lahirnya dia sudah najis. Kemudian untuk yang anjing, karena di dalam hadis hadis Abu Hurairah itu disebutkan tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a. Bersihnya tempat minum kalian itu ketika dijilat anjing maka hendaknya dibasuh 7 kali. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya pada saat anjing hidup gitu dia sudah najis. Nah, karena babi tadi sudah najis sejak lahirnya dan anjing juga sudah najis sejak lahirnya, ada kesamaan di situ. Maka ketika babi ini tidak disebutkan cara mensucikannya, maka dengan adanya isyarat dari
perintah mensucikan liur anjing ini juga perintah untuk mensucikan liur dan semua cairan yang berasal dari hewan yang sudah dihukumi najis sejak lahir oleh Al-Quran. Jadi sejak lahir oleh Al-Quran dua hewan ini sudah dihukumi najis. Untuk babi dia dihukumi najis sejak lahir oleh Al-Quran, sementara untuk anjing dihukumi sudah najis sejak lahirnya oleh hadis Nabi SAW. Ini yang diambil kesimpulannya oleh mazhab Al-Imam Syafi'i. Akan tetapi yang demikian ini kalau dilihat termasuk di antara bentuk qiyas ma'al farik, karena berbeda keturunan antara anjing dengan babi ini. Belum tentu ketika Al-Qur'an memvonis fa innahu rijsun gitu kan, dia adalah najis, maka babi itu dianggap dengan najis mughalazah, itu belum tentu gitu. Karena di dalam Al-Qur'an daging babi itu disandingkan dengan mayat, dengan bangkai. Au damam masfuhan, sebelumnya illa antakuna maitatan au damam masfuhan au lahma khinzir, kecuali dia bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi. Nah, kalau Al-Qur'an itu mengatakan fa innahu rijs, dan kemudian rijs atau najisnya ini untuk daging babi itu dinyatakan najis mughalazah gitu kan, maka hendaknya diberlakukan juga dong dengan yang sebelumnya disebutkan dalam ayat itu. Berlakukan juga najis mughalazah untuk bangkai, dan berlakukan juga najis mughalazah untuk darah yang mengalir. Tapi kan tidak demikian nyatanya, ijma'nya tidak demikian para ulama. Oleh karena itu saya tadi kurang sepakat dengan kias babi ini dikiaskan dengan anjing ini. Allah taala a'lam. Itu aja tadi ya. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, tadi perumpamaan kita di hari Jumat dan berangkat ke masjid. Yang pertama adalah mendapatkan hutang, dan selanjutnya kalau begitu insya Allah yang dapat terus kalau masjid ya Pak Ustadz ya, karena dia memang tinggalnya di masjid kan. Kami ini kurang 1/4 jam 12 baru berangkat. Insya Allah dapat telur, alhamdulillah dapat telur. Yang anak tanyakan Pak Ustadz, anak belum paham sampai saat ini, cuman anak sudah melaksanakan itu masalah mandi ya. Apakah memang mandi itu harus sebagai mandi janabah atau mandi itu pas ketika anak dalam perjalanan kan nggak mandi artinya sebagaimana mandi janabah. Apakah itu merupakan persyaratan atau hadisnya memang soal luar biasa tentang mandi itu untuk berangkat ke masjid? Yeah. Yang ketiga, Ustaz, bagaimana ketika mungkin dulu pernah dijelaskan, tapi mohon jelaskan kembali, kami musafir dalam hari Jumat itu, Ustaz. Apakah boleh saya menjama dengan asar itu atau tidak boleh? Karena dalam perjalanan Ustaz, bukan di kampung. Mungkin itu Pak Ustaz, sekali lagi apabila itu sudah dipertanyakan, mudah-mudahan menambah terutama anak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, untuk mandi di hari Jumat apakah wajib atau tidak? Mayoritas para ulama, jumhur ulama dari 4 mazhab itu menyatakan sunnah muakkadah untuk mandi Jumat, khilafan li al-zahiriyah. Adapun mazhab zahiriyah berpandangan wajib. Karena apa? Dalam salah satu hadis Nabi SAW mengatakan ghuslu yaumil jum'ah wajibun likulli muhtalimin. Mandi di hari Jumat itu wajib bagi orang yang mimpi. Nah, bagi orang yang mimpi ini kan ada 2 kemungkinan makna. Kalau dia memang mimpi basah di hari Jumat, dia tidur pagi-pagi terus mimpi basah, iya, dia ini sudah sepakat wajib harus mandi ini.
Tetapi kalau yang dimaksud dengan muhtalim di sini adalah orang yang sudah dewasa, baligh, sudah sampai pada umur dia itu bermimpi basah gitu. Nah, ini yang menjadi perbedaan pandangan dalam pemaknaan hadis ini. Mayoritas ulama memandang bahwasanya kata-kata wajib ini adalah penekanan makna terhadap perintah tersebut, tetapi bukan untuk menegaskan bahwasanya yang meninggalkannya itu kena dosa. Di antara dalil yang paling kuat bagi jumhur ulama adalah hadis Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman ibn Affan ini terlambat datang sholat Jumat dan Umar ibn al-Khattab itu sedang berkhutbah. Ketika Umar bin Khattab itu sedang berkhutbah gitu kan, Umar bin Khattab mendapati Utsman bin Affan baru masuk. Ketika baru masuk, Umar bin Khattab menanyakan, jam berapa sekarang kamu kok baru datang gitu. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, saya tadi disibukkan dengan pekerjaan, saya tidak mengetahui ternyata sudah azan, dan saya tidak sempat kecuali berwudu saja dan langsung bersegera ke masjid. Itu diceritakan kronologinya kenapa sampai terlambat, karena pada saat beliau bekerja tidak ada yang memberitahu kalau sudah mendekati waktu Jumat itu gitu kan. Yang dia tahu sudah azan gitu, tanpa melihat waktu gitu, tahu-tahu sudah azan. Nah, ketika tahu-tahu sudah azan seperti itu, beliau hanya sempat untuk berwudu. Nah, maka Umar bin Khattab mengatakan, hadhihi aidan, yang ini juga, bukankah Rasulullah pernah menyatakan bahwasanya mandi di hari Jumat itu wajib gitu bagi yang muhtalim. Nah, itu kan baru disampaikan hadis tadi tentang mandi Jumatnya oleh siapa? Oleh Umar ibn al-Khattab. Nah, setelah itu Utsman dipersilahkan duduk. Kalau mandi Jumat itu wajib, sama Umar bin Khattab disuruh pulang dan diingkari oleh sahabat yang lain. Tetapi pada saat itu Umar ibn al-Khattab hanya menegurnya apa? Sayang sekali kamu nggak mandi gitu loh. Sayang sekali kamu tidak mandi. Nah, berdasarkan athar ini gitu kan, ada banyak para sahabat yang menyaksikan Utsman bin Affan pada saat itu nggak mandi gitu kan. Pada saat itu memang tercela, tapi tercelanya Utsman bin Affan bukan penggugur bagi ibadah sholat Jumatnya itu. Tercelanya itu adalah sangat disayangkan sekali nggak mandi dulu gitu loh. Bagi siapa? Bagi Utsman bin Affan. Nah, berdasarkan asar ini Al-Imam Abdul Walid Al-Baji, ini salah seorang ulama Malikiyah, di dalam kitab beliau Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta, beliau mengatakan hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu ijma' bahwasanya mandi di hari Jumat itu tidak wajib. Nah, tetapi ketika dikatakan dalam hadis wajib demikian, maka ada makna lain yang diinginkan dari kata-kata wajib di dalam hadis tersebutnya, itu apa? Sangat sayang sekali ketika seseorang tidak mandi di hari Jumat. Kemudian yang kedua, bolehkah menjamak sholat Jumat dengan sholat asar? Boleh. Boleh. Dan ini adalah pandangan dari para ulama mazhab Syafi'iyah. Adapun pandangan dari ulama mazhab Hambali nggak boleh. Sebagian guru-guru kami di Saudi mengatakan nggak boleh, karena mayoritas mazhab yang dipegang, yang mendominasi di Saudi adalah mazhab Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Dalilnya apa? Nggak pernah dilakukan Rasulullah gitu loh. Jadi nggak pernah dilakukan Rasulullah. Nah, terus dalilnya mazhab Syafi'i apa? Ya, lagi-lagi qiyas, sama seperti pertanyaan beliau. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ini jago dalam hal qiyas. Karena metode yang demikian ini beliau pelajari dari murid-muridnya Imam Abu Hanifah di Kufah. Nah, penjelasan qiyasnya itu bagaimana kok boleh dijamak dengan sholat asar? Jadi seperti ini Pak, menjamak sholat itu hakikatnya apa sih?
menjamak sholat itu apakah mengumpulkan sholat atau mengerjakan sholat di satu waktu. Asal hukumnya masing-masing sholat sudah Allah berikan waktunya masing-masing. Nah, tetapi dalam hal menjamak sholat ini Allah memberikan izin untuk mengerjakan dua sholat di satu waktu yang menjadi salah satu waktu asal dari salah satu dua sholat tersebut. Dalam hal ini sudah ditetapkan secara ijma' bahwasanya kebolehan menjamak itu hanya pada waktu sholat yang menjadi pasangannya. Jadi masing-masing sholat punya pasangan. Zuhur dipasangkan dengan asar dan maghrib dipasangkan dengan isya. Maghrib sama asar nggak boleh dijamak karena dia bukan pasangannya. Maka hakikatnya menjamak sholat ini keterkaitan hukumnya itu dengan waktunya kah atau dengan sholatnya, gitu loh. Madhab al-Imam Ahmad bin Hanbal melihat keterkaitan hukumnya itu dengan sholatnya. Yang ada dalilnya dari Nabi itu mengerjakan dua sholat yang menjadi pasangan di satu waktu. Hukumnya terkait dengan sholatnya. Karena asar dipasangkan dengan sholat zuhur dan hari Jumat nggak ada sholat zuhur, nggak boleh dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun mazhab al-Imam Asy-Syafi'i memandang hakikat dari menjamak sholat itu keterkaitan hukumnya itu dengan waktu. Jadi yang dipasangkan itu adalah sholatnya pada waktu yang menjadi pasangannya. Maka keterkaitan hukumnya adalah sholat asar dipasangkan untuk waktu zuhur atau sholat zuhur dipasangkan untuk waktu asar. Kalau hakikat dari menjamak sholat itu adalah hukumnya itu terkait dengan waktu, maka mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di sini lebih kuat. Karena apa? Menjamak sholat Jumat dengan sholat asar ini keterkaitan hukumnya dengan waktu, bukan pasangan sholatnya itu tadi. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini pendapat yang saya pilih. Artinya boleh untuk menjamak sholat sholat Jumat itu dengan sholat asar. Allahu ta'ala a'lam. Sudah isya, waktunya kita akhiri pengajian kita untuk sampai di sini terlebih dahulu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.